Biasanya Tuhan itu membangunkan seseorang dengan masalah, dengan derita. Ketika kita sudah menderita baru kita sadar kita kehilangan uang. Oh, yang aku pikir aku orang kaya kok sekarang bukan orang kaya lagi. Atau misalnya orang suka bilang kamu itu anaknya dokter, berarti seakan-akan kita juga harus jadi dokter juga gitu. Padahal kita semua tuh punya warna masing-masing, dan warna itulah yang akhirnya sebenarnya ada memanggil kita ke jalur tertentu. Itulah pentingnya kita di awal untuk menyadari mana sih identitas yang memang dari diriku sendiri, mana identitas yang dari orang lain. Hai semuanya, perkenalkan saya dengan Tiwi. Saya sekarang bekerja sebagai hipnoterapis, sebagai quantum healing practitioner, dan juga spiritual life coach. Intinya saya bisa jadi kayak gini sekarang karena hidup saya hancur. Jadi buat kamu-kamu yang nonton ini dan hidupmu sedang hancur, tenang, itu berarti lagi di redirect sama Tuhan. Nah, sekarang ini aku bersama dengan tim Tauhid Cinta. Di sini kalau kalian tidak bisa lihat, di sini pada manis-manis dan cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali. Kita akan coba untuk mengajarkan kamu dan saling berbagi bagaimana sih caranya kita pelan-pelan bisa memperbaiki hidup ke depannya. Stay tune. Oke, kita mau bahas apa ya? Yang pertama nih, mengenal diri. Mengenal diri itu kita suka bilang yang namanya tak kenal maka tak sayang. Kalau kita aja nggak kenal sama diri kita sendiri, gimana kita bisa menyayangi diri sendiri? Dari kita sekolah, nggak ada yang ngajarin, silabus sekolah tuh nggak ada yang ngajarin kenal diri sendiri, nggak ada. Semua pasti menunjuk orang lain, orang itu begitu, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Sehingga sepertinya perlu ditambahkan ya di kurikulum sekolah gitu, atau bagaimana supaya orang tuh bisa belajar untuk mengenal dirinya sendiri. Siapa sih kamu itu sebenarnya? Karena banyak sekali dari kita yang hidup itu benar-benar berdasarkan diktean orang lain. Validasinya pun dari orang lain. Kamu tuh siapa itu didikte orang lain. Nama kita aja dari kita lahir itu udah dikasih sama orang lain. Kadang-kadang kita aja bahkan tidak memahami apa makna nama kita gitu. Dan nama yang sudah akhirnya di-embed di diri kita itu sebenarnya ada doanya, dan itu terkait juga nanti dengan life purpose kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal life purpose ya. Tapi inilah pentingnya seseorang tuh bisa mengenal dirinya sendiri dulu, karena dengan bisa mengenal dirinya sendiri akhirnya dia bisa mengenali orang lain. Karena basically kita semua sebenarnya adalah satu. Biasanya Tuhan itu membangunkan seseorang dengan masalah, dengan derita. Ketika kita sudah menderita baru kita sadar kita kehilangan uang. Oh, yang aku pikir aku orang kaya kok sekarang bukan orang kaya lagi. Oh, yang ternyata aku ini orang Jawa tapi kok aku tidak merasa nyaman di kejawaan aku gitu. Atau misalnya orang suka bilang kamu itu anaknya dokter, berarti seakan-akan kita juga harus jadi dokter juga gitu. Padahal kita semua tuh punya warna masing-masing, dan warna itulah yang akhirnya sebenarnya ada memanggil kita ke jalur tertentu. Itulah pentingnya kita di awal untuk menyadari mana sih identitas yang memang dari diriku sendiri, mana identitas yang dari orang lain. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari kemelekatan kita yang begitu erat. Sebegitu kita sayangnya dengan orang tua, kita baru sadar ketika sudah di umur-umur quarter life crisis bahwa ini hidupnya siapa ya sebenarnya? Hidup siapa yang aku jalani? Ini aku nurut sama orang tua aku ikuti, tapi kok sepertinya aku tidak in touch dengan diriku sendiri gitu. Jadi pentingnya adalah biasanya memang hal ini tidak terjadi di early years ya. Jadi untuk umur-umur di bawah 20 tahun tuh memang jalan hidupnya itu memang mengikuti dulu apa yang diajarkan gitu. Tapi nanti seiring umur sudah 21 ke atas, bahkan 25 ke atas, nanti akan ada panggilan dari dalam diri untuk bertanya, aku ini sebenarnya mau apa di hidupku? Aku ini mau jalan kemana? Dan nanti biasanya di atas umur 30-an, mungkin dari 30 onward lah, bisa di 33 atau 35-an, nanti baru ada kayak pivotal point yang sebenarnya aku mau jalanin apa aku benar-benar suka dengan apa yang aku jalani ini gitu, apa aku kok tiba-tiba menjalani ini, tiba-tiba aku mau belok ke sini gitu. Dan itu sangat normal dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada dalam kondisi umur belasan, memang saatnya kalian belajar. Umur 20 sampai 30 memang saatnya kalian menyadari di quarter life crisis tuh memang sebenarnya wake up call pertama. Kamu tuh mau jalanin apa dalam hidup gitu. Karena kita sudah mulai punya kesadaran sendiri. Nanti di 30 selanjutnya itu nanti akan mulai ada pivotal, misalnya karir yang tiba-tiba sudah dijalani 5 tahunan, kok aku merasa tidak resonate lagi di sini, dan kok aku kayak mau pindah jalur, tapi nanti apa mulai dari nol lagi.
kita nggak pernah mulai dari nol, kita selalu mulai dari pengalaman. Jadi apapun fase di hidupmu, baiknya kamu kenali sendiri dan jangan terlalu ribut sama yang di luar. Karena kalau ribut yang di luar, banyak orang yang sering bertanya, ujung-ujungnya makin bingung. Begitu. Oke, tips mengenal diri sendiri. Kalau aku sendiri biasanya nih di awal untuk yang belum tahu, biasanya dengan journaling. Jadi sesimpel kita bisa nulis 10 kelebihanku, 10 kekuranganku gitu. Di situ aja kita mulai bisa memahami apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita dan apa yang bisa kita enhance atau kita tingkatkan dari diri kita gitu. Karena kebanyakan orang untuk duduk diem sama diri sendiri aja nggak betah. Pengennya pergi gitu. Kayak harus pergi, harus olahraga, harus ini. Karena ketika duduk dengan dirinya sendiri gelisah, pikirannya berisik gitu. Jadi penting sekali untuk kita bisa duduk hening dengan diri sendiri. Dimulailah dengan journaling. Apa yang aku suka dari hidupku, apa yang tidak suka. Yang tidak suka bagaimana memperbaikinya. Karena ketika kita membuat mapping di tulisan, itu sebenarnya kita memappingkan hidup kita besar sekali. Jadi jawabannya untuk yang ini, untuk sesi singkat kita mengenal diri sendiri, duduklah dan buatlah journaling atas dirimu sendiri. Kalau memang pusing apa-apa, coba dibikinnya pointers. Karena kita kebanyakan tuh pengen ngomong segala sesuatu, panjang, padahal coba disimplify. Jadi kita bisa bikin pointers hal-hal yang kita sukai dalam hidup, kita tidak suka, apa yang mau kita perbaiki, apa mimpi-mimpi kita, itu pun perlu untuk ditulis. Karena kadang-kadang kita benar-benar lupa, hidup kita tuh pointersnya tuh dari orang lain. Kamu tuh habis sekolah, terus begitu kamu kuliah, terus kamu nikah, habis kamu nikah, kamu punya anak, terus kamu punya cucu, nikahin, terus begitu kamu meninggal. Kan nggak cuma itu gitu yang kita jalanin dalam hidup. Kita perlu untuk punya mimpi yang dari kita sendiri, tapi tulis juga misalnya kita ada ekspektasi dari orang lain. Orang tuaku pengen aku A, B, C, D, E, itu tulis aja. Terus lihat, bandingkan dengan keinginanmu pribadi itu align atau tidak. Kalau misalnya tidak, bukan berarti harus dilawan, tapi coba ada komunikasi yang lebih sehat. Sehingga akhirnya kita bisa menemukan jalan tengah atas apa yang ingin kita jalani, tapi itu benar-benar dari diri kita sendiri. Begitu ya, awal untuk mengenal diri sendiri. Terima kasih. Demikian teman-teman untuk mengenal diri. Semoga teman-teman semakin semangat untuk mengenal dirinya sendiri. Jangan lupa sharing-sharing ya ke aku. Bisa cari aku di Secret Empress atau lewat Tauhid Cinta. Aku hasil mengenal diri kayak gini. Aku senang sekali ngebaca-bacain itu. Sampai ketemu lagi ya. See you.